Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'awna nashkurullah alladhi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, moved our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua sesuatu yang didambakan di dunia ini, yaitu diberikan kegembiraan sebagaimana tersebut di dalam surat Asy-Syura ayat 23. Yang kedua, semoga Allah mengabulkan doa kita semua sebagaimana tersebut dalam surat Asy-Syura ayat 26. Kemudian Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua sebagaimana tersebut Ar-Ra'd ayat 29. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada kita semua sebagaimana tersebut di dalam surat An-Nur ayat 55. Dan Allah memberikan rizki yang mulia sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Hajj ayat 50. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi manusia yang tidak merugi sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Amin amin ya rabbal alamin. Dan keenam hal tersebut ya bisa kita peroleh jika kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, ketika keenam hal tersebut belum berada di dalam diri kita, maka kita meningkatkan keimanan kita dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayo kita kuliah. Ya, selamat kepada Mas Dias ya. Ya, terima kasih. Ini pertajam lagi tentang bab 1 ya. Jadi mengapa kita harus belajar pendidikan kewargaan ya, kewarganegaraan ya. Ketika kita belajar PKN, maka pada dasarnya kita adalah belajar tentang keindonesiaan ya. Keindonesiaan itu dibangun atas suatu perdebatan yang panjang ya tentang dasar negara itu.
Saya tadi malam lihat videonya Mahfud MD ya, antara M. Nasir dengan Bung Karno. Ini. Jadi M. Nasir berpendapat bahwa Islam dijadikan dasar negara, kata Bung Karno, Pancasila sebagai dasar negara. Sampai pada perdebatan melahirkan Piagam Jakarta ya, dari tahun 45 itu ya. Dari 31 Mei sampai 22 Juni ya. Menghadirkan jalan tengah. Jalan tengahnya adalah sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa yang tadinya ada 7 kata itu ya. Wajib melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu 7 katanya dicoret. Jadi Indonesia lahir sebagai negara yang merdeka atas satu perdebatan yang sangat tajam dan berkelas ya, antara M. Nasir dengan Bung Karno. Kemudian belajar PKN pada dasarnya adalah belajar untuk menjadi manusia Indonesia yang berkepribadian Indonesia. Jadi setiap bangsa itu punya ciri khas ya. Nah, ciri khas itulah yang menjadikan kepribadian. Jadi kepribadian adalah suatu ciri khas yang melekat dalam suatu bangsa. Bangsa Indonesia itu berkepribadian Pancasila itu ya. Si Nengnya kemana belum ikut ya? Yang hari-hari ini ya memudar ya. Ramah tamah sebagai ciri khas bangsa Indonesia sekarang ini menurut sebagian orang itu memudar di budi pekerti ya. Guru murid ke guru itu ya. Murid ke dosen, mahasiswa ke dosen ini mengalami degradasi, penurunan ya. Kemudian belajar PKN pada dasarnya adalah membangun rasa kebangsaan ya, dan mencintai tanah air Indonesia. Apa wujudnya adalah kita bangga sebagai bangsa Indonesia dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Indonesia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tanah, darat, laut yang begitu kaya dengan kekayaan sumber daya alam ya, emas, perak, nikel ya. Masalahnya sekarang belum Neng, selamat datang Neng Nasya ya. Belum bisa mengelolanya ya. RRC hampir menghapus kemiskinan itu membutuhkan waktu 40 tahun. Ya, kita tertinggal nih. Ya, tertinggal bahkan dari negara Taiwan, negara Korea Selatan, Vietnam. Ya. Kalau kita lihat YouTube-nya Ridwan Kamil, di Vietnam itu nggak ada demokrasi, tapi bisa makmur. Ya. RRC itu diteliti oleh John Naisbitt, peneliti politik internasional, menghasilkan 8 butir ya, yang tidak mungkin dibahas secara panjang lebar di sini. Salah satunya adalah mengapa RRC maju, bahwa orang Cina itu terkenal dengan orang yang punya kekuatan yang besar menghadapi lingkungan yang berbeda dengan prinsip-prinsip hidupnya gitu. Jadi meskipun hidup di lingkungan yang berbeda dengan prinsip-prinsip hidup dirinya, dia bertahan kuat ya. Oleh karena itu
kita sebagai calon sarjana atau sebagai profesional, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ya, yang terdidik, ya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk kuliah, begitu ya. Perlu memahami tentang Indonesia, ya, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia dan mencintai tanah air. Itu ya. Dengan demikian kita menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Ya, meskipun demokratis sekarang, demokrasi dipertanyakan. Kalau kita lihat di dalam Pancasila sila keempat itu, negara musyawarah. Ya, berbedanya adalah kalau demokrasi itu di dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Ya, kalau musyawarah itu berdasarkan pendapat yang terbaik menurut nilai-nilai yang disepakati bersama oleh para musyawarah, ya, musyawirin. Dalam hal ini ketika menentukan undang-undang dasar, maka itu kewenangan MPR, dan ketika membuat undang-undang adalah kewenangan DPR beserta pemerintah. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Ya. Sekali lagi, belajar PKN adalah kita menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, ya. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang memang memiliki kepribadian jiwanya yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus yang pertama adalah di dalam proses belajar mengajarnya. Ya. Jadi kita belajar itu akan mencapai hasil yang maksimal ketika kita belajar memenuhi 3 unsur. 1, belajar dalam kondisi yang tenang dan nyaman. Ya. Tidak dalam tekanan, tidak dalam keadaan pusing, ya, sehingga mampu menerima hal-hal baru ke dalam diri kita. Tenang, senang, gitu ya, nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita belajar, kita harus tahu, ya, maksud dan tujuan apa yang sedang kita pelajari. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, proses belajar yang baik adalah mampu memicu dan memacu yang sedang belajar itu untuk berpikir, sehingga pandangannya semakin luas, ilmunya semakin mendalam. Nah, ketika berakhir kuliah itu, maka ada sesuatu hal yang baru di dalam diri kita. Sesuatu yang baru karena proses belajar itu. Nah, menurut psikologi pendidikan, ya, di dalam buku psikologi pendidikan yang tebal itu dinamakan dengan metode belajar konstruktivisme. Itu metode belajar yang termodern, ya. Apa itu metode konstruktivisme? Adalah suatu proses belajar mengajar yang menghadirkan peserta ajar itu berpartisipasi terhadap pemahaman kedalaman dari materi yang sedang dipelajari. Nah, kedalaman itu ikut campur andil, ya, di dalam proses pemahaman dengan cara yang kita singkat itu namanya badut, ya. Baca, dengar, kemudian di tengahnya U yang pertama adalah ulang-ulang, kemudian U yang kedua adalah ucap, nah yang keempat adalah tulis.
Jadi di dalam proses belajar itu kita harus aktif ya, aktif mendengarkan, aktif mengucapkan, aktif menulis, mencatat kalau diperlukan. Kemudian ya itu 4 hal ya. Mengucapkan dengan bertanya ya atau menjawab dengan mulut, kemudian melihat ya dengan mata, membaca, melihat dengan mata, kemudian mendengar dengan telinga dan menulis dengan tangan. Itu ya. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan berbangsa. What is the meaning cerdas? Ya, kecerdas itu kata sifatnya adalah kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk merespon, ya, menjawab persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Baik persoalan itu berasal dari dalam dirinya maupun berasal dari luar dirinya. Ya, itu. Kemampuan menjawab, merespon masalah-masalah kehidupannya, ya, baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Nah, pada saat ini adalah krisis moneter ya, di mana susah cari kerja, susah cari uang. Dan negara kita di bawah kepemimpinan Prabowo itu berusaha melaksanakan apa yang dinamakan dengan efisiensi. Ya. Efisiensi itu adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya. Efisien. Kalau efektif itu tepat guna, kalau efisien itu berhasil guna. Di mana menurut penelitian terhadap anggaran APBN yang lalu, menurut Presiden itu sampai ke detailnya, banyak hal-hal yang pemborosan lah gitu ya. Banyak hal-hal yang seremonial, kemudian dengan kehadiran teknologi tidak usah studi banding ya misalnya, dan macam-macam. Penggunaan barang dan jasa dan sebagainya. Kemudian pengalihan biaya dari hal-hal yang bersifat tidak terlalu penting menjadi penting, yaitu menghadirkan makan bagi anak sekolah tuh. Apa tuh MBG itu apa? Dengan makan yang bergizi maka akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Nah, salah satu fungsi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu ya. Jadi mengalihkan anggaran dari sesuatu yang kurang bagus menjadi hal yang bagus, di antaranya adalah untuk makan anak-anak sekolah. Ya, itu ya. Kembali kepada kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk merespon, menjawab, ya, menemukan solusi terhadap persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Persoalan di hidup itu diantaranya adalah bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan hidup kita yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, yaitu dengan teori kebutuhan Abraham Maslow. Pemirsa, yang kedua adalah menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Ya. Kemudian menggali sumber sejarah, ya. Sumber sejarah, sumber historis, sosiologis, politis, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu di Indonesia harus dilaksanakan. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan. Ya. Sebentar ya.
Ya. Ya, lanjut ya. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan kita. Jadi semakin ke depan setiap bangsa dan negara itu tantangannya semakin besar ya. Mengapa demikian? Salah satu faktornya adalah karena sumber daya alam itu semakin habis ya. Apapun itu, minyak ya yang berasal dari alam itu. Kemudian emas dan seterusnya ya. Itu saya kira yang bisa kita bahas. Ya, kemudian intisari daripada PKN itu harus kita pahami ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tadinya saya mau suruh bikin saya bikin pertanyaan suruh dijawab meskipun nanti baca nggak apa-apa gitu, cuma nggak sempat. Ya, jadi itu ya. Kebetulan saya ini ada orang yang kerja nih, udah datang padahal janjinya jam 9. Ya, nanti kita sambung lagi pertemuan ke depan ya. Sekali lagi saya sudah memberikan e-booknya, kemudian PowerPoint-nya ya. Nanti ini rekamannya juga saya kirim ya, videonya. Saya kira itu ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf saya tadi terlambatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ya. untuk minggu depan itu masuknya offline atau online? Iya, ini semua bisa ini katanya boleh online. Jadi minggu depan apa, Pak? Online. On. Iya, Pak, makasih. Nanti kalau offline saya ngasih tahu ya sebelumnya WA. Dosen yang lain gimana? Offline. Iya nih tadi saya kemarin tuh dikasih nggak apa-apa Pak, online juga gitu. Nanti saya kalau online saya kasih tahu ya sebelumnya supaya hadirnya ini sesuai Iya, dengan. Pak. Makasih ya. Ya, assalamualaikum.